Kita sering terjebak kemacetan. Lalu, apa yang kamu lakukan? Menatap kosong ke kaca depan mobil, bukan? Dan mungkin kamu sadar ada titik-titik hitam kecil di sekitar sudutnya. Pernahkah kamu berpikir apa gunanya itu? Lalu kalau fungsi garis hitam di jendela belakang? Baiklah, ini jawabannya. Titik-titik itu berasal dari pita hitam yang ada di sekitar jendela. Pita itu disebut frit. Sekarang kamu tahu sebutannya. Ini adalah cat keramik pelindung penyegel yang membuat kaca depanmu tidak bergerak. Tanpa frit, lama-kelamaan sinar matahari akan merusak perekat itu dan kaca depanmu akan terlepas. Selain itu, lem itu juga tidak tampak bagus di jendela sehingga frit dipakai untuk menutupnya. Sementara, guna titik-titik hitam itu sendiri, pertama, untuk estetika. Mereka membuat kesan transisi gradien yang indah dari frit hitam ke jendela bening. Gradien ini juga merupakan fitur keamanan. Biasanya, titik-titik hitam diatur dalam pola halftone. Mereka terlihat makin kecil dan makin berjarak seiring menjauh dari tepi kaca. Dengan begini, transisi dari hitam menjadi bening hampir tidak terlihat oleh matamu. Itu penting agar kamu tak akan terganggu saat mengemudi. Fungsi keduanya adalah pengontrol suhu. Untuk memberi bentuknya yang bengkok, kaca depan perlu dipanaskan di oven. Bagian hitam lebih cepat panas daripada bagian bening. Jadi, titik-titik hitam itu berfungsi untuk meratakan panas dan memperkecil distorsi optik. Tanpa titik itu, kacanya akan meleleh. Titik-titik hitam di atas kaca spion tengah memiliki fungsi penting lainnya. Mereka membantu melindungi matamu dari sinar matahari saat kamu mengemudi. Kamu bisa menurunkan pelindung silau matahari pengemudi dan penumpang, tapi masih ada celah di antaranya, di tempat spion tengah menggantung. Itu sebabnya barisan titik-titik hitam berbentuk perahu ada di sana. Titik hitam mungkin bukan satu-satunya bagian mobil yang membuatmu bertanya, apa sih fungsinya? Mari kita ungkap beberapa rahasia lain. Tetaplah bersama kami karena ada bonus tips untukmu, dan jika ada yang terlewat di daftar ini, tuliskan pertanyaan atau idemu tentang mobil di komentar. Garis AS. Selagi kamu masih melihat ke kaca depan, apa kamu melihat garis kecil dengan panah mengarah ke bawah dan ada tulisan AS1 itu? Tidak pernah lihat? Lihat baik-baik, akan saya tunggu. Baik, periksalah nanti. Ini adalah kode keselamatan yang disepakati untuk kaca. AS1 berarti kaca itu harus meneruskan cahaya tidak kurang dari 75%. Garis dan panah berarti dari titik ini ke bawah. Jadi, kamu bisa memberi warna apapun di atasnya, tapi tidak boleh di bawahnya. Kode ini hanya untuk kaca depan. Jika melihat ke jendela sampingmu, kamu akan melihat simbol AS2 kecil, yang berarti kaca harus membiarkan masuk setidaknya 70% cahaya. Jika kamu melihat AS3, itu jarang, tapi artinya transmisi cahaya bisa di bawah 70%. Jadi, kamu bisa cukup banyak mewarnai kaca itu jika mau. Garis di jendela belakang. Jika tinggal di bagian dunia dengan cuaca musiman, kamu tentu familiar dengan salju dan es. Si mimpi buruk bagi setiap pengemudi selama bulan-bulan musim dingin. Untungnya, ada yang siap membantumu menggerus dan menghilangkan es, yaitu garis-garis hitam tipis di jendela belakangmu. Mobil ada beragam jenis, tapi sebagian besarnya memiliki fitur ini sebagai sistem pencairan. Arus kecil dialirkan melewati garis ini untuk menghangatkan kaca dan melelehkan salju dan es, atau menghilangkan kabut uap. Omong-omong, kaca depan mobilmu juga perlu perlindungan dari salju, es, dan kabut. Kamu tentu tak ingin garis ini menjadi penghalang. Itu sebabnya ada ventilasi udara di dashboard untuk menghangatkannya dengan udara panas. Lampu kepingan salju. Apa kamu sadar ada serpihan salju kecil yang menyala di dashboardmu? Ini disebut tanda bahaya beku dan akan otomatis menyala untuk memberitahu bahwa suhu di luar menurun drastis sehingga jalanan kemungkinan membeku. Jika warnanya kuning, artinya suhu mendekati titik beku, mungkin sekitar 4 derajat Celcius. Kalau merah, artinya suhu berada tepat atau di bawah titik beku 0 derajat Celcius. Jangan tertukar antara kepingan salju ini dengan indikator mode musim dingin. Biasanya bentuknya juga seperti kepingan salju atau hanya huruf W. Indikator ini akan hidup dan mati saat kamu menekan tombol untuk membuat mobilmu masuk ke gigi 2 atau 3. Ini mencegah banmu berputar dan tergelincir saat kamu melewati jalanan yang beku. Penunjuk tangki bensin. Jika pernah meminjam atau menyewa mobil seseorang, kamu mungkin pernah ada dalam situasi ini. Kamu masuk ke pompa bensin dan tak tahu di mana letak tangkinya. Lain kali, tak perlu keluar untuk memeriksanya. Dan selagi melihatnya, kamu salah tebak.
Jadi, sekarang berputarlah ke arah tangki yang berbeda. Periksa terlebih dahulu indikator ini di dashboard. Ada gambar tangki dengan panah ke kiri atau ke kanan. Ya, itu memberitahumu letak tangkinya berada. Omong-omong, tak ada aturan ketat di mana tangki harus berada. Yang ada hanya aturan letaknya di mobil. Salah satu alasannya mungkin adalah si pembuat mobil ingin menghemat waktu kita. Jika tidak, antrean di pom bensin akan panjang sekali. Pendeteksi kantuk. Fungsinya jelas. Jika mobil merasa kamu sudah berkendara terlalu lama atau perlahan-lahan keluar dari jalur, maka indikator ini akan menyala. Bentuk indikator ini biasanya adalah ikon secangkir kopi kecil yang artinya kamu perlu istirahat. Jadi, menepilah. Ini adalah pengembangan baru, jadi belum banyak mobil yang memilikinya. Tapi, dalam waktu dekat, mobil mungkin akan hadir dengan sistem pemantau detak jantung, pernapasan, dan bahkan pergerakan mata untuk mencegah kamu tertidur di jalan. Hey, mungkin mereka memberimu sedikit setruman di kursi. Woohoo! Kontrol stabilitas. Saat sensor memutuskan kendaraanmu akan berputar atau tidak berbelok cukup jauh, ikon mobil selip kecil akan menyala di dashboard. Kontrol stabilitas, seperti yang bisa kamu tebak dari namanya, membantumu tetap stabil di jalanan yang becek atau beku. Jangan mematikannya kecuali kamu terjebak di salju tebal. Dalam kondisi lain, sensor ini adalah penyelamat. Pegangan plafon mobil. Semua orang tahu ada pegangan di atas setiap pintu mobil manapun. Itu berguna saat kamu butuh pegangan jika perjalananmu menjadi tidak nyaman, saat ibu mertuamu sedang mengemudi, atau jalannya terlalu berliku-liku. Kamu mungkin juga pernah melihat orang menggantungkan kain lap atau kain apapun di sana. Tapi, mungkin kamu tidak tahu bahwa fungsi pegangan ini sebenarnya adalah untuk membantumu masuk dan keluar mobil. Ini alat yang harus dimiliki kendaraan besar. Cermin percakapan. Di kebanyakan minivan dan SUV crossover, kamu bisa menurunkan cermin cembung dari kompartemen khusus di depan kaca spion tengahmu. Apa gunanya cermin kedua di atas kepalamu itu? Ini membantumu mengawasi anak-anak, hewan piaraan, atau penumpang di kursi belakang tanpa mengalihkan pandanganmu dari jalan alih-alih menoleh sebentar. Hei, berhenti menyebut kakakmu gendut. Kamu ingin ayah ke belakang? Ah, masa-masa itu. Ikon yang dapat disesuaikan. Ada beberapa indikator yang harus kamu miliki di dashboard, misalnya speedometer, bensin, dan peringatan darurat. Untuk indikator tambahan yang menurutmu berguna dan ingin melihatnya dengan mudah, ada banyak model mobil baru yang memberimu pilihan untuk mengatur dashboardmu. Kamu juga bisa mengeluarkan peta digital atau mengakses musik favoritmu dengan cepat. Ini dia bonusnya. Cari ruang penyimpanan ekstra di mobilmu. Manfaat tips ini berbeda-beda, tergantung pada mobilnya. Tapi cobalah cari ruang penyimpanan ini di kendaraanmu. Itu bisa berupa kompartemen kecil yang ada di dekat kaca spion tengah untuk ponsel atau kacamata. Beberapa mobil punya tempat penyimpanan rahasia di belakang panel kontrol AC. Kamu juga bisa memeriksa di bawah kursi penumpang atau di belakang barisan depan jika mobilmu jenis crossover. Mungkin ada tempat sampah yang bisa dilepas sehingga kamu bisa menaruh apapun yang kamu mau, seperti sepatu kotormu, ke sana, mengeluarkannya, dan membersihkannya nanti. Hey, jika kamu mempelajari hal baru hari ini, klik tombol suka pada video ini dan bagikan kepada teman. Berikut beberapa video yang pasti akan kamu suka. Cukup klik video yang ada di kanan atau kiri, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.